Untuk soal P11.1, yaitu perusahaan Aladin membeli mesin #201 pada tanggal 1 Mei 2022. Lalu untuk informasi berikut terkait mesin 201, yaitu pembeliannya sebesar 85.000, kredit termsnya 2/10 N/30. Lalu untuk pengiriman barangnya 800, instalasinya 3.800, dan labor cost during regular 10.500. Mesin tersebut diharapkan dapat digunakan selama 10 tahun, setelah itu nilai sisa menjadi 0. Aladin bermaksud untuk menggunakan mesin tersebut hanya selama 8 tahun. Namun setelah itu ia berharap dapat menjualnya seharga 1.500. Faktur mesin #201 telah dibayar pada 5 Mei 2022. Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar penyusunan laporan. Nah, instruksinya yaitu yang A, hitunglah biaya penyusutan untuk tahun-tahun yang ditunjukkan dengan menggunakan metode yang pertama, metode garis lurus tahun 2022, yang kedua, metode jumlah angka tahun 2023, yang ketiga, metode saldo menurun ganda tahun 2022. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan P11.1. Yang pertama, yaitu metode garis lurus. Jadi, ada harga pembelian sebesar 85.000 dan diskon pembelian sebesar 2%. Lalu itu 85.000-nya dikali dengan 2% sehingga menjadi 1.700. Lalu untuk pengiriman barangnya sudah berada di soal, yaitu sebesar 800, dan instalasinya juga sebesar 3.800 pada soal. Lalu untuk biayanya, dari harga pembelian 85.000 dikurangkan dengan 1.700, ditambahkan dengan 800, lalu ditambah lagi dengan 3.800, sehingga biayanya menjadi 87.900. Lalu nilai sisanya sudah berada pada soal, yaitu sebesar 1.500, sehingga biaya penyusutannya menjadi 86.400. Lalu untuk metode garis lurus pada tahun 2022, yaitu 86.400 dibagi 8 tahun, dikalikan dengan 2/3 tahun sama dengan 7.200. Nah, di sini kenapa 2/3 tahun? Karena dalam kasus tersebut diprediksikan bahwa mesin tersebut terpakai sebagian sehingga menjadi 2/3 tahun. Lalu selanjutnya P11.1 nomor 2. Yang pertama ada Machine of Year 8/36 dikalikan 86.400, sehingga total depreciation-nya menjadi 19.200. Lalu yang kedua 7/36 dikalikan dengan 86.400, sehingga total depreciation-nya menjadi 16.800. Lalu untuk di tahun 2022 9.200 dikalikan dengan 2/3 sehingga hasilnya menjadi 12.800. Untuk di tahun kedua yaitu 2023, 19.200 dikali dengan 1/3 sama dengan 6.400. Lalu yang kedua, pada tahun 2023, 16.800 dikalikan dengan 2/3 sehingga menjadi 11.200, sehingga sum of the years digits untuk tahun 2023 yaitu sebesar 17.600 didapatkan dari 6.400 ditambahkan dengan 11.200. Selanjutnya yaitu P11.1 nomor 3, yaitu metode double declining balance untuk tahun 2022. Jadi di sini sudah ditemukan biayanya sebesar 87.900, kemudian dikalikan dengan 25%. 25% ini didapatkan dari 200% dibagi 8 tahun. Nah, 200% ini didapatkan karena dia kan menggunakan double declining. Jadi saldo menurunannya itu menjadi ganda sehingga menjadi 200%. Lalu dikalikan dengan 2/3 sehingga menjadi 14.650. P11.1 yang B, soalnya, misalkan Kate Crow, Presiden Aladin, memberitahu Anda bahwa karena perusahaannya adalah organisasi baru, dia memperkirakan akan membutuhkan beberapa tahun sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimal. Dia meminta Anda untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan lebih sedikit beban penyusutan perusahaan pada tahun-tahun awal dan lebih banyak pada tahun-tahun berikutnya dari umur aktiva. Metode apa yang akan Anda rekomendasikan?
Untuk jawabannya, berdasarkan informasi yang diberikan, Aladin merupakan perusahaan baru yang masih dalam tahap awal pengembangan. Oleh karena itu, saya merekomendasikan metode penyusutan saldo menurun ganda atau double declining balance method untuk Aladin. Metode ini mengalokasikan beban penyusutan yang lebih tinggi di tahun-tahun awal yang sesuai dengan kondisi Aladin sebagai perusahaan baru dengan produksi dan penjualan yang belum mencapai tingkat optimal. Metode ini mudah dipahami dan diterapkan, yang penting bagi perusahaan baru yang mungkin memiliki sumber daya terbatas. Selanjutnya soal B11.2. Biaya peralatan yang dibeli oleh Charles Lawson SA pada tanggal 1 Juli 2022 adalah 89.000. Diperkirakan mesin tersebut akan memiliki nilai sisa 5.000 pada akhir masa pakainya. Masa pemakaiannya diperkirakan 7 tahun. Total jam kerjanya diperkirakan 42.000 dan total produksinya diperkirakan 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin tersebut dioperasikan 6.000 jam dan diproduksi sebanyak 55.000 unit. Selama tahun 2023, mesin tersebut dioperasikan 5.500 jam dan diproduksi sebanyak 48.000 unit. Diminta hitung beban penyusutan mesin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama, garis lurus. Yang kedua, unit output. Yang ketiga, jam kerja. Yang keempat, jumlah digit tahun. Yang kelima, saldo menurun 2 kali lipat tarif garis lurus. Di sini saya akan menjawab soal B11.2. Yang pertama itu mencari metode garis lurus. Di sini menghitung beban penyusutannya terlebih dahulu dengan rumus biaya dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan umur layanan sama dengan 89.000 dikurangi dengan 5.000 dibagi 7, hasilnya 12.000 per tahun. Untuk menghitung metode garis lurus tahun 2022, karena dimulai dari bulan Juni hingga Desember, maka dihitung 12.000 dikali 7 dibagi dengan 12 sama dengan 7.000. Sedangkan untuk tahun 2023 nilainya diperoleh sama, yaitu 12.000. Lalu yang kedua, mencari unit output. Dihitung dulu penyusutannya, biaya dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan total produksi sama dengan 89.000 dikurangi 5.000 dibagi dengan 525.000, hasilnya yaitu 0,16. Untuk menghitung tahun 2022, dari 55.000 unit dikali dengan 0,16 yaitu 8.800. Lalu 2023, 48.000 unit dikali dengan 0,16 yaitu 7.680. Selanjutnya yang ketiga, mencari jam kerja. Untuk menghitung tarif penyusutan per jamnya, yaitu biaya dikurangi nilai sisa dibagi dengan total jam kerja sama dengan 89.000 dikurangi 5.000 dibagi dengan 42.000, hasilnya yaitu 2. Untuk menghitung tahun 2022 yaitu 2 dikali 6.600 sama dengan 12.000. Dan untuk menghitung tahun 2023 yaitu 2 dikali dengan 5.500 sama dengan 11.000. Untuk yang jumlah angka tahun, jadi rumusnya N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 2 sama dengan 7 buka kurung 7 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 7 dikali 8 per 2 sama dengan 28. Untuk penyusutan tahun 2022, jadi rumusnya penyusutan sama dengan buka kurung biaya dikurangi nilai sisa tutup kurung dikali jumlah tahun dibagi jumlah digit tahun dikali jumlah bulan dibagi jumlah bulan dalam setahun, menghasilkan nilai 89.000 dikurangi 5.000 dikali 7 per 28 dikali 7 per 12, hasilnya 12.250. Untuk yang penyusutan tahun 2023 selama 5 tahun menghasilkan nilai
89.000 dikurangi 5.000 dikali 7/28 dikali 5/12. Hasilnya 8.750. Untuk yang penyusutan tahun 2023 selama 7 bulan, nilainya 89.000 dikurangi 5.000 dikali 6/28 dikali 7/12. Hasilnya 10.500. Untuk saldo menurun 2 kali lipat tarif garis lurus. Ketika saldo menurunnya adalah 2/7. Untuk penyusutan tahun 2022, rumusnya penyusutan sama dengan buka kurung biaya dikali tarif menurun, tutup kurung dikali jumlah bulan per bulan dalam setahun. Menghasilkan nilai 89.000 dikali 2/7 dikali 7/12 sama dengan 14.833. Untuk penyusutan tahun 2023, rumusnya penyusutan sama dengan buka kurung biaya dikurangi penyusutan tahun 2017 tutup kurung dikali tingkat penurunan. Menghasilkan nilai 89.000 dikurangi 14.883 dikali 2/7. Hasilnya 74.167 dikali 2/7, totalnya 21.191. Menjelaskan mengenai deflasi. Berikut adalah soalnya. PT ASA memperoleh hak untuk menggunakan 1.200 hektar tanah di Queensland untuk menambang batu bara. Biaya sewa lahan sebesar $90.000 dan biaya eksplorasi sebesar $130.000. Biaya pengembangan aset yang tidak berwujud yang dikeluarkan untuk membuka lahan tambang sebesar $980.000 dan taksiran isinya sebesar 200.000 ton. Dan kita akan mengerjakannya dengan rumus deflasi, yaitu total cost dikurangi dengan residu dibagi dengan total estimasi unit yang ada. Maka jika kita masukkan angkanya akan memperoleh hasil sebagai berikut. $90.000 ditambahkan dengan $130.000, kemudian ditambahkan lagi dengan $980.000, kemudian dikurangi dengan residu. Berhubung di soal ini residunya tidak ada, maka akan dikurangkan dengan 0. Kemudian dibagi dengan 200.000 ton. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1.200.000 dibagikan dengan 200.000, maka hasilnya adalah $6 per ton. Jika pada tahun pertama bisa dieksplorasi sebanyak 39.000 ton, maka deflasi untuk tahun tersebut adalah 39.000 dikalikan dengan $6, yaitu hasilnya adalah $234.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat deflasi di atas adalah deflasi pada debit sebesar $234.000 dan akumulasi deflasi $234.000 pada sisi kredit.